Canon EOS R5 adalah kamera mirrorless profesional yang sangat mumpuni di segala jenis fotografi. Dan katanya ini adalah penerus dari sistem Canon EOS seri 5D ya. Cuma bodinya aja nih yang mirrorless dan tentunya pembaruan beberapa sistemnya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu channel ini dan juga klik tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan info terupdate seputar kamera. Oke, lanjut. Yang namanya kamera profesional itu udah lengket banget sama istilahnya bobotnya yang berat ya. Tapi setelah gue cobain beberapa kamera mirrorless profesional dari berbagai merek atau brand, Canon EOS R5 ini menurut gue salah satu yang masih bisa dimaklumin bobotnya karena cuma sekitar 650 gram aja untuk bobot bodinya ya. Ya, karena emang beratnya itu lebih ke lensanya daripada ke bodinya. Kalau dari handlingnya jelas ya, pasti nyaman banget. Gripnya juga cukup luas untuk ukuran telapak tangan gua yang cukup besar, jadi masih aman lah kalau pakai satu tangan. Nah, dari tombolnya jelas kelihatan banget ya kalau ini adalah kamera mahal. Kelihatan cukup beda dari kamera Canon yang di bawahnya. Bisa dilihat dari switch on off, tombol mode, dan adanya joystick untuk navigasi yang menambah kesan mewah di kamera ini. Belum lagi adanya display tambahan di bagian atas ini. Walaupun di seri bawahnya dulu ada juga yang menggunakan layar tambahan kayak gini, tapi ini jelas beda ya tampilannya. Bagian layar dan jendela bidik juga jelas memiliki kemampuan yang cukup baik ya. Layar utamanya berukuran 3,2 inci dengan 2,1 juta pixel yang tentunya dilengkapi teknologi touchscreen full dengan refresh rate maksimal 120 fps. Nah, karena mode settingnya ini cukup banyak ya, jadi gue saranin kalian menggunakan touchscreen aja dibanding tombol modenya. Jadi biar lebih biar lebih simple dan juga lebih gampang aja gitu nyetingnya. Di jendela bidik atau viewfinder juga nggak kalah. Punya resolusi 5,7 juta pixel menjadikan kamera ini dengan salah satu kamera beresolusi viewfinder tertinggi di kelasnya. Ditambah juga refresh rate-nya itu 120 fps. Jadi kalau gua jujur ya lebih suka menggunakan viewfindernya dibanding menggunakan layarnya. Karena ya kelihatan lebih real aja gitu ngeliatnya. Jadi lebih nyaman aja ketika kita membidik objeknya gitu. Bagian port juga sangat penting untuk kamera sekelas profesional. Di bagian kiri semua berkumpul lubang port jadi satu, ada port audio, mikrofon HDMI, USB Type-C, remote control, dan terminal PC. Dan sesuai dengan kapasitasnya yang canggih, kamera ini juga dilengkapi port Type-A di bagian depan. Dan juga tentunya inframerah di bagian gripnya. Serta Bluetooth dan Wi-Fi untuk kemungkinan dikendalikan dari jarak jauh ya dengan smartphone. Di bagian sisi lainnya jelas ya full buat memori slot. Nah, di sini Canon EOS R5 menyediakan dua slot sekaligus. Yang satu bisa untuk UHS 2 dan yang satu lagi untuk CF Express. Karena yang gue tahu untuk merekam resolusi 8K itu lumayan tinggi, jadi membutuhkan memori yang cukup cukup mumpuni gitu. Kayak misalnya yang tipe CF Express ini. Jadi misalnya aja gue bikin video 8K dengan durasi 10-15 detik itu memorinya udah kemakan 1,7 GB. Jadi bisa dibayangin ya. Untuk baterainya sendiri menggunakan tipe NPE6NH dan yang dimana ini adalah upgrade dari baterai tipe terdahulunya yaitu NPE6. Yang biasa dipakai pada kamera 2 digit Canon kayak 60D misalnya ya. Jadi kebetulan karena di rumah gua ada baterai bekas Canon EOS 60D dulu, jadi bisa dipakai lah. Tapi jelas ya ada bedanya di antara kedua tipe baterai ini. Misalnya yang NPE6NH ini bisa merekam atau memiliki kemampuan kapasitas yang lebih tinggi dibanding yang NPE6. Dan juga ketika gue ngerekam 8K menggunakan baterai NPE6 itu nggak bisa lebih dari 7 detik, dia otomatis bakal mati kameranya. Ya paling bisa dipakai buat cadangan ketika kita motret aja. Ya lumayan lah ya daripada beli lagi gitu. Untuk mountingnya jelas ya karena ini adalah tipe EOS R, jadi mountingnya pakai yang RF. Dan sekarang pun juga udah cukup banyak pilihan lensanya. Bahas yang lebih dalam lagi yaitu sensor serta prosesornya. Di EOS R5 ini pakai sensor dengan resolusi cukup besar yaitu 45 megapiksel full frame dual pixel AF. Nah, sensornya yang besar ini juga menjadi andalan dari kamera Canon EOS R5 ini selain kualitas video 8K-nya yang nanti bakal gue jelasin ke kalian.
Oke, setelah penggunaan gue beberapa minggu, dari hasil foto yang gue dapet sih hasilnya jelas cukup detail. Namun biasanya kan kalau resolusi besar low light-nya agak kurang ya. Tapi di Canon EOS R5 ini masih bisa dibilang oke menggunakan ISO tinggi walaupun resolusi pixelnya ini tinggi. ISO-nya sendiri punya rentang antara 100 sampai 51.200 dan bisa di-extend lagi menjadi 50 sampai 102.400. Apalagi ditambah warna khas Canon yang gue suka, tapi tetap ya kalau foto pemandangan harus pakai format RAW dan JPEG sekaligus biar bisa diobrak-abrik. Untuk dynamic range-nya juga menurut gue lebih baik ya dari versi sebelumnya di versi Canon EOS R. Terus juga kinerja stabilizernya juga cukup baik ketika gue menggunakan shutter speed rendah, dia tetap fokus dan detail hasilnya. Oke, lanjut aja bahas autofokusnya deh. Kalau soal kecepatan sih nggak usah diraguin lagi lah ya. Tapi gimana kalau saat low light atau gelap? Kamera ini juga masih bisa membaca fokus cukup baik ternyata di keadaan gelap. Bahkan sama kayaknya entah itu kondisi gelap ataupun terang ya. Titik fokusnya sendiri mencapai 5.940 titik fokus yang memenuhi bidang gambar 100%. Jadi mau fokus di sudut sekalipun masih aman. Terdapat juga fitur eye detect untuk manusia dan hewan macam kucing, anjing, burung, tapi nggak termasuk serangga ya. Nah, dia itu sistemnya membaca fokus dari yang paling detail dulu, misalnya dari yang pertama itu mata. Nah, kalau dari mata aja udah sulit untuk di tracking, dia akan pindah ke area wajah. Terus kalau dari area wajah aja udah susah lagi, misalnya kayak udah begini kan, nah dia bakal nge-tracking ke area kepala. Jadi kalau begini-begini sih masih aman. Nah, untuk membantu kinerja kamera ini dilengkapin prosesor Digits X yang membuat kinerjanya atau processing gambarnya dan videonya jadi lebih baik dan juga cepat. Untuk mode burst atau continuous-nya itu ada yang mekanis dengan 12 fps dan ada juga yang menggunakan electronic shutter dengan 20 fps. Kayak yang tadi gue bilang, kualitas videonya ini juga jadi andalan ya, karena bisa ngerekam 8K dengan opsi RAW 30 fps yang berdurasi maksimal 15 menit dan 30 menit di 4K-nya 60 fps atau 120 fps untuk slow motion. Nah, gue kemarin juga sempat iseng nyobain resolusi 8K-nya, kebetulan juga memorinya ada yang CF Express ya 512 GB cukup cukup membantu lah ya untuk menggunakan resolusi 8K. Jadi ya harus dipertimbangkan juga untuk peralatan editing kalian, misalnya laptop ataupun PC harus yang berspesifikasi tinggi tentunya ya, biar nggak ngelek-ngelek ketika kalian ngedit di Adobe Premiere atau di aplikasi atau software lain. Sebagai gambaran aja gue pakai Asus ZenBook Pro Duo dengan Core i9 terus RAM-nya 32 GB. Nah, ketika ngedit aja itu masih ngadat-ngadat ya. Jadi kalian bisa ya tahu lah ya gimana gambarannya ketika kalian ngedit 8K nanti gitu. Jadi kalian bisa pertimbangin apakah kualitas laptop ataupun PC kalian itu bisa menampung resolusi 8K gitu nantinya. Ya pastinya nggak bisa ngedit di HP ya, karena bisa meleduk ntar. Jadi ya gue akalin dengan rekam sekali jadi aja gitu. Maksudnya ketika gue ngerekam ya sekitar maksimal 5 detik, 7 detik aja gitu ya, nggak usah lama-lama. Jadi nanti pas editingnya nggak perlu banyak ngedit-ngedit, nggak perlu banyak cutting dan juga efek-efek gitu. Ya kalian tau lah ya, biar lebih simple aja lah sebenarnya. Kamera ini juga dilengkapi 5 axis in body dan juga stabilisasi digitalnya. Jadi sebenarnya kalau ngerekam pakai handheld aja sih ini udah enak tentunya ya, dengan lensa focal length lebar. Tapi ya kalau kalian pengen menghasilkan kualitas gambar yang lebih smooth lagi ya jelas tentunya harus pakai gimbal ya. Karena stabilisasi di body kamera dan juga di gimbal itu tentunya ada perbedaan ya. Jadi jangan disamain ketika pakai gimbal dan juga handheld.
Apalagi ketika kalian mengambil gambar itu dengan mobilitas tinggi, misalnya kayak berjalan, berlari, nah itu wajib banget menggunakan gimbal menurut gua. Ada siloknya juga buat kalian yang pengen ngedit file mentahnya untuk di grading dengan 10-bit 422 atau bisa juga gunakan HDRPkey. Oh ya, karena gue sempet beberapa yang ngambil gambar 8K atau ngerekam gambar 8K kemarin, jadi videonya nanti bakalan gue tayangin secara terpisah. Ya walaupun nggak panjang, seenggaknya kalian bisa tahu lah ya. Terus juga karena biar nggak berat ngeditnya kalau dijadiin satu sama video ini gitu. Ya udah, mungkin segini aja video kita kali ini. Terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa yang mau tanya langsung aja tulis di kolom komentar, karena kalau gue baca ya pasti gue bales gitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.